Jangan-jangan memang ada kelainan kacamata nih, ada rabun Mm-mm. jauh nih, kayak gitu. Jadi memang perlu screening pada Udah 1 jam itu, suruh mm. stretching dulu, peregangan dulu. Oh gitu. Peregangan dulu 15 menit. Mungkin peregangannya kanannya sebenarnya apa Kita sih kan, kayak gitu kan? haruskah wortel Vitamin. terus? Iya. Itu juga nggak boleh. Oh gitu. Iya, kadang ada. Oke. Mm-mm. Iya, wortel. Anda akan menyimak Ngorder, ngobrol bareng dokter. Persembahan Rumah Sakit Umum Asri Purwakarta. Radio 95 FM Purwakarta, inspirasi keluarga. Selamat siang untuk Anda, All Family, di siang hari ini. Di hari Kamis ya, hari ini cuacanya enak banget, All Family, hujan. Nah, daripada ngahulang tepara rogo, mending dengerin radio aja. Karena hari ini Mika ada ngorder, ngobrol bareng dokter dan spesial. Di hari ini Mika sudah menghadirkan Dr. Arini Gaisaat Sari SPM. Selamat siang Ibu Dokter. Selamat siang Mika. Sehat? Sehat banget. Aduh, sehat banget ya. Mika seneng banget karena ini adalah dokter baru ya. Ya, betul. Ada yang baru di Jadi keluarga baru di Asri ya. Wah, luar biasa. Mungkin All Family juga baru aja dengar suara dokter Arini. Merdu banget ya. Serak-serak di mana gitu ya? Serak-serak jibruk ya dok ya. Dan sebelum lebih jauh nih, hari ini kita akan membahas tentang pengaruh pemakaian gadget pada mata anak ya dok ya. Mika pengen kenalan dulu sama dokter. Ini dokter asalnya dari mana sih? Orang Purwakarta atau bukan sih? Kira-kira orang mana nih? Mana ya, nggak ketebak lagi. Kalau lamanya memang di Purwakarta, tapi Oke. kalau darahnya darah Minang. Wow, daerah Minang. Iya. Orang tua. Padang. Oh iya Ya, iya. Bukit Tinggi orang tua keduanya. Cuman ya udah lama memang kalau lahir dari Semarang, tapi dibesarkan SD, SMP, SMA ya di Purwakarta. Ya nanti balik lagi setelah lulus di Purwakarta, kerja lagi di sini. Oh gitu. Wah, Iya. luar biasa. Jadi sebetulnya memang orang Purwakarta lah ya. Iya, betul. Purwakartanya sebelah mana dok? Sebelah mana? Sekarang rumah di Sadang. Oh deket ya. Ya, tinggal 5 menit ke sini selesai. Oh iya, luar biasa. Iya. Ternyata orang Purwakarta. Sudah lama jadi dokter? Kalau lulus dokter umumnya 2014, lulus spesialisnya baru tahun ini, bulan Maret. Kayak Wah, gitu. luar biasa. Jadi Iya. ini akhirnya dokter baru Iya. menambah suasana baru juga di Asri ya. Iya. Dokter spesialis mata. Dokter, Alhamdulillah. pertanyaan yang agak nggak nyambung lagi ke ininya. Apa Dokter tuh? kenapa milih jadi dokter spesialis mata nih? Oke. Nah itu ya, dulu berubah-ubah tuh. Pernah kepikiran pengen jadi dokter bedah. Habis itu berubah lagi jadi penyakit dalam. Waktu mulai ada internship, jadi setelah lulus jadi dokter, ada lagi program dari pemerintah wajib setahun. Waktu itu baru sadar, kalau keluhan mata itu dokter umum rasanya takut untuk menyelesaikannya. Karena membutuhkan pemeriksaan yang khusus. Alatnya memang spesial ya, memang khusus. Kemudian karena mata, organ yang penting ya, cuma betul. 2 mata, jadi takut kalau dokter umum akan melakukan pengobatan, apalagi tindakan yang lebih jauh lagi. Akhirnya di situ mikir, oh kayaknya memang saya pengen jadi dokter mata nih. Ditambah lagi kasus-kasusnya juga banyak ditemuin kayak gitu. Dan untuk sebagai perempuan yang nanti kelak menjadi ibu rumah tangga, Betul. cocok sekali menjadi dokter mata menurut saya. Kenapa? Karena tindakannya kalau misalkan ada suatu operasi misalnya katarak, kita kan nggak perlu harus langsung kita operasi, jadi masih bisa kita tunggu, dan itu cocok banget buat ibu-ibu seperti itu. Coba kalau dokter kandungan kan nggak mungkin ditunda-tunda kan, harus langsung ada mau melahirkan harus langsung datang. Betul. Nah kalau buat dokter mata cocok buat perempuan kayak gitu. Oh gitu. Memang pikirannya dokter udah jauh banget saat itu ya. Alhamdulillah. Keren Pasti pikirkan sampai seperti itu ya, Mika. Memang udah tahu nih kira-kira nantinya gimana agar tidak menghambat sesuatu nantinya Iya, ya. betul. Wih, keren, dokter spesialis mata akhirnya. Aduh. Alhamdulillah. Nah, kalau kita berbicara soal pengaruh pemakaian gadget, mungkin All Family juga sudah tahu ya tentang gadget ya. Ya contohnya handphone atau notebook ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan internet yang memang sifatnya kebaruan itu gadget ya, Dok Iya. ya. Dan memang ada pengaruhnya dalam istilahnya kalau sekarang tuh ada sinarnya dan lain sebagainya. Nah, dokter, apa sih yang ingin dokter sampaikan ke All Family ini pertama-tama mengenai gadget ini kepada mata anak gitu? Oke, saya sapa dulu ya, family. Selamat siang. Jadi kalau kita gadget itu kan istilah dari bahasa Inggris ya. Kalau kita bahasa Betul. Indonesianya tuh gawai. Gawai, betul. Ya
dari mulai anak sampai dewasa nggak mungkin nggak kenal namanya gadget. Apalagi sekarang dengan era pandemi semakin sering kita menggunakan gadget ya. Betul. Yang sekolah daring, yang kerja WFH, walaupun sekarang sudah mulai pada masuk lagi ya kerjanya ya. Jadi yang saya mau beritahukan bahwa jadi kalau penggunaan gadget ini ada waktu maksimal untuk penggunaannya sebenarnya. Oh. Ya, jadi dari yang saya baca dari American Academy of Pediatrics atau Perkumpulan Dokter Anak di Amerika, dan itu pun disetujui oleh IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi umur usia kurang dari 2 tahun itu sama sekali tidak diperbolehkan untuk menggunakan gadget. Oh. Ya, sama sekali sama dokter. sekali Oke. tidak boleh. 2 sampai 5 tahun penggunaannya maksimal 1 jam per hari. Kemudian di atas itu maksimal 1 sampai 2 jam. Dan ternyata pada orang dewasa pun atau pada anak lebih dari 5 tahun sampai dewasa juga hanya boleh 2 jam per hari ternyata. Kenapa? Karena ada suatu istilah yang nanti kalau terjadi suatu gadget addiction atau kecanduan gadget, Betul. banyak banget efeknya, terutama ke mata ya. Kita fokus ke mata. Yang pertama itu ada namanya computer vision syndrome atau CVS, atau kita kenal dengan digital eye strain. Jadi itu tuh apa ya, kumpulan gejala yang dirasakan karena penggunaan komputer ataupun gadget lainnya, karena pemakaian lebih dari 2 jam per hari, yang dengan keluhannya itu bisa juga matanya misalkan menjadi, karena dia kan kalau kita depan gadget kan suka lupa ngedip ya. Betul. Akhirnya matanya jadinya kering, iya. kemudian bisa jadi merah, lalu suka bilang jadi kabur, lalu matanya lelah, atau bilang nyeri kepala sampai nyeri pundak. Nah Oke. itu, tapi itu orang dewasa. Sayangnya pada anak-anak dia tidak memberitahukan kan saya ini keluhannya. Betul. Nah itu kita takutkan pada anak karena tanpa gejala ataupun emang anaknya tidak memberitahukan gejala pada ibu, pada orang tuanya seperti itu. Nah, yang kita takutkan kalau terjadinya suatu CVS ini atau computer vision syndrome ini lama-kelamaan akan jadi suatu mata lelah atau astenopia. Dari mata lelah, nah ini juga menjadi faktor resiko terjadinya suatu kelainan refraksi atau kelainan kacamata. Nah itu kita takutkan. Kayak rabun jauh, akhirnya kacamata, atau misalkan astigmat atau selindris semakin meningkat. Itu kita takutkan. Nah yang itu habis itu kalau pada anak-anak bahayanya apa? Semakin kalau dia mata lelah, akhirnya konsentrasi menurun, fokusnya menurun. Betul. Di sekolah akhirnya dia mengantuk misalkan. Kemudian ada juga yang sampai karena terus-terusan atau gadget addiction tadi nggak mau makan, dipanggil dia fokus aja kayak gitu, akhirnya dengan sosial atau interaksi luar akhirnya nggak mau, jadi antisosial ya. Jadi terus-terusan aja megang handphone, terus-terusan aja megang laptopnya. Itu yang kita takutkan, Karena kecanduan itu kecanduan tadi ya, Dok, ya? tadi. Betul. Tapi kalau misalkan berkaitan dengan tadi usia 2 tahun ke bawah bahkan tidak boleh ya sama sekali gitu. Iya. Apa yang menyebabkan tidak bolehnya, Dok? Apakah memang di mata anak-anak tersebut apakah belum sempurna kah atau bagaimana kah sebetulnya? Ya betul. Jadi kalau dibaca juga dijelaskan menurut penelitian tersebut ada suatu terjadi suatu perubahan struktur pada saraf katanya kayak gitu. Oh, saraf mata anak ya, gitu ya. neuroadaptionnya jadi menurun adaptasinya. Jadi akhirnya memang jangan atau tidak diperbolehkan untuk dikenalkan dengan gadget. Kecuali katanya ada istilah, kecuali jika itu untuk melihat keluarganya, karena itu misalkan voice call, video call, karena itu untuk dia melihat atau mengenali gambar keluarganya, itu menurut penelitian tersebut. Tapi untuk memang dikenalkan misalkan bermain, lihat video kayak gitu, nah itu tidak diharapkan. Kenapa? Karena pada saat dia masih kecil saja dia sudah megang gadget, kedepannya dia akan mengenal dan dia akan melakukannya lagi, akhirnya terjadi suatu yang addiction tadi. Nanti akan jadi suatu istilah SDD, Screen Dependency Disorder. Apa itu, Dok? Itu jadi kelainan ketergantungan terhadap display atau gadget tersebut. Oh gitu. Nah itu Karena anak-anak kan masa dimana dia selalu ingin tahu ya, Dok. Ya. Betul. Jadi ketika gadget yang pertama dia ketahui, dia akan mencari terus gitu. Bahkan memang kondisinya adalah hari ini anak-anak lebih banyak menangis karena gadget ya. Jadi kayak ketika ibunya nangis, misal ibunya nangis, ibunya bekerja, anaknya dikasih gitu. Bahkan ketika dia nangis dikasihnya gadget gitu. memang tidak bisa dipungkiri ya, memang itu kan tadi negatifnya. Sebenarnya positifnya kan juga ada ya. Karena di sana memang sumber ilmu juga, informasi gitu. juga, kemudian ya sosial juga di sana. Kan kayak gitu. Cuman yang harus diwaspadai itu adalah bagi orang tua waktu pemakaiannya. Jadi benar-benar dilakukan
sama orang tua yang pendampingan khusus. Kemudian ada juga menurut yang dibaca juga katanya batasi aja kuota internetnya, jadi biar nggak lama-lama. Itu Batasi caranya juga, ya, Dok, ya? batasi juga platformnya, biar nggak macam-macam yang dilihatnya kayak gitu. Memang khusus buat anak saja misalkan kayak gitu. Tapi tetap harus tegas, memang maksimal 2 jam per hari ya, maksimal 2 jam per hari. Itu untuk anak-anak di atas 5 tahun tahun ya. betul. Sampai kita nggak sih? Dok? Sampai dewasa, betul. Ya Allah, kerjaan tiap hari urusannya sama kan. Sebenarnya seperti itu. Cuman makanya kan sering kan kok tiba-tiba matanya kok kayak berair, lelah kayak gitu. Selain dari faktor tadi ketika misalkan melihat gadget itu bisa bikin tadi mata kering ya, Dok Iya. ya. Mata kering sehingga anak-anak mungkin yang belum terbiasa akhirnya jadi terbiasa gitu. Apa ada hal lain gitu apakah ketika anak-anak itu misalkan udah punya penyakit dari matanya itu sendiri atau gimana gitu. Mungkin bisa nggak sih kayak gitu? Sebenarnya bisa saja, makanya itu diperlukan suatu screening atau pemeriksaan awal pada anak-anak. Jadi memang tidak dipungkiri mau dia pakai gadget ataupun tidak, biasanya nanti gurunya ya suka pada tahu, oh iya ini kok anaknya bun, kok kalau ngelihat kayaknya udah ngelihat papan tulis kok kayaknya agak micing-micingkan mata, itu udah mulai tuh curiga, wah jangan-jangan memang ada kelainan kacamata nih, ada rabun jauh nih kayak gitu. Jadi memang perlu screening pada mata itu diperlukan ke dokter spesialis mata ya, sekalian promosi ya. Harus ya. Itu 6 bulan sekali. Oh 6 bulan Ya, sekali. baiknya pada waktu liburan sekolah aja. Liburan sekolah. Ya, biar gampang ya, karena anak sekolah setiap liburan sekolah 6 bulan sekali periksa matanya. Jadi memang jangan sampai tiba-tiba kasihan nggak tahu ibunya, banyak sekali kejadian seperti itu waktu saya sekolah. Tiba-tiba anaknya udah -5, udah -7, udah silindernya tinggi, bahkan tadi mata juling. Kan kasihannya kayak gitu ya, itu karena keterlambatan. Karena memang yang lebih tahu rata-rata ya emang dari ibu gurunya kayak gitu. Karena mungkin lebih memperhatikan kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalkan dari akibat yang ditimbulkan oleh gadget nih, Dok, biasanya berapa lama sih dari setelah dia main gadget ke akibat yang akan timbul gitu? Memang kalau itu mungkin belum ada ya penjelasannya seperti itu. Cuman gejala-gejalanya itu kayak akan tertumpuk seperti itu. Makanya dijelaskan bahwa kalau misalkan kita main gadget nih, udah 1 jam itu suruh stretching dulu, peregangan dulu. Oh gitu. Peregangan dulu 15 menit. Mungkin peregangannya kita kan dia nyeri pundak tuh misalkan, atau orang yang memang bekerja di depan komputer ya. Nah itu juga udah 1 jam stretching, nanti udah enakan lagi, tinggalkan dulu, nanti baru mulai lagi. Atau ada juga dikatakan ada rules 20-20-20. Wah, apa itu? Apa tuh? Itu memang dokter mata selalu menjelaskan tentang rules 20-20-20 itu ya. Jadi katanya setiap pemakaian gadget 20 menit, nah ini beda lagi 20 menit, disuruh untuk melihat objek secara jauh dengan jarak 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Oh gitu. Itu jadinya, jadi udah 20 menit nih, suruh lihat jauh, nggak perlu sampai berdiri lihat kemana, enggak. Jadi katanya dari arah jendela kan juga amat jauh, selama dari jauh tuh kan, atau boleh sih sekitar 6 meter, selama 20 detik cukup. 20 detik. Ya, habis itu udah, itu memang untuk mencegah terjadi yang tadi saya bilang tadi, computer vision syndrome itu. Itu sambil ngedip nggak, Dok? 20 detik itu. Ya boleh, nggak sambil lihat-lihat deh kan enak. Ya gitu. tujuannya memang frekuensi berkedip kita itu yang berkurang sekali karena kita terlalu fokus kan melihat dekat ya. Kalau kayak gitu melihat dekat, akses dekat, terus aja fokus ke situ. Akhirnya kedipnya lupa. Kayak gitu di situ. Jadi sebetulnya frekuensi berkedip itu juga mempengaruhi kesehatan mata pada akhirnya, Dok? Betul. Mata jadi kering kan kalau kita berkedip kan memang air mata ya, jadi membasahi ya sih, membasahi bola mata seperti itu. Akhirnya ya kalau misalkan kita fokus karena emang ya terus aja lihat lupa kan, apalagi misalnya lihat sosmed atau apa. Akhirnya nggak kerasa nggak 1 jam. Oh iya malah. betul. Ya, Setelah itu pas bangun, pegel lah kayak gitu. Udah pegel baru kerasa kan. Iya. Juga penting juga ada lagi Mika. Jadi dikatakan ternyata jarak. Jadi misalkan ya mata kita ke layar dari gadget itu juga harus low level. Jadi artinya mata gadget itu di bawah dari mata kita sekitar 20 derajat. Jadi udah bener nih kayak Mika nih dengan komputer yang di sini nih, dia radio ini udah bener banget 20 derajat ini. Tapi kan kalau handphone segini, Dok. Ya itu sayangnya gitu kan, kalau dengan handphone set deket-deket gitu. Jadi ternyata memang makanya bagus pakai itu ya, yang apa,
dikasih yang tempat itu. Oh Nah, iya iya iya, yang seperti- holder ya. holder Iya, itu bener. namanya, ya holder itu. Cuman jangan terlalu bawah juga, jangan terlalu atas juga, jangan. Oke. Jadi memang 20 derajat dengan pencahayaan yang bagus juga. Jadi jangan terlalu redup, jangan terlalu terang. Kalau butuh lampu pakai lampu kayak di radio ini udah cocok banget. Oh gitu. Iya. Tapi sebetulnya lebih bagus ketika main gadget itu ada cahaya terang atau tidak sih dok? Dikatakan sih yang cukup saja, dibilang cukup. kayak gitu, cukup saja. Ya memang kalau misalnya kontras dari handphone kan sudah ada ya. Sudah ada, betul. Dari situ aja udah cukup. Tapi kalau ternyata memang misalkan kamarnya gelap ya butuh lampu ya lampu kayak gitu. Oke. Tapi ya memang dikatakan yang penting cukup, Cukup, tidak ya. lebih, tidak kurang. Begitu juga untuk anak-anak ya dok ya? Iya, ini berlaku untuk anak maupun pada dewasa sebenarnya. Semuanya ini berlaku. Karena kalau misalkan kita ke orang tua mungkin ya, orang tua mungkin megang handphone pasti kontrasnya sangat kontras sekali dok ya. Tapi Iya. kalau anak-anak mungkin masih normal, tapi itu akan baik-baik saja atau enggak sih dok? Nah ya, betul. Kalau pada orang tua mungkin sudah ada kelainan yang lain ya. Betul. Misalkan pada usia tua, pasien-pasien yang katarak kan memang sensitivitas kontras pada matanya memang sudah menurun akibat kataraknya tersebut. Makanya akhirnya kalau kita keterangan banget Betul. kayak gitu. Memang beda, itu benar Betul. Mika, itu beda. Makanya akhirnya cukup gimana pasiennya berarti ya, gimana pribadinya, person to personnya seperti itu. Oh, jadi bagaimana orangnya Ah, gitu iya, ya. betul, Tapi bagaimana kalau orangnya. anak-anak mungkin masih ini ya, Masih jadi normal ya, jadinya normal, oke. aman. Tapi tetap itu sangat berbahaya ya tadi, apalagi di bawah 2 tahun, jangan ya. Jangan. Jangan. Tapi nih dok, banyak orang tua yang masih ya, masih yang memang kayak ketika nangis dikasihnya ini gitu, atau bahkan anaknya lagi orang tuanya lagi Makan. main ini, terus pengen juga. Itu gimana sih dok cara untuk supaya tidak menjadikan gadget sebagai barang utama untuk ke anak gitu? Nah, itu memang dijelaskan, memang diperlukan kitanya tegas, orang tuanya memang harus tegas dan memberikan contoh. Jadi jadi benar banget Mika. Jadi ajaklah anaknya itu ke aktivitas, katanya anak yang terus dengan gadget itu mengartikan bahwa mungkin anaknya itu kegiatannya kurang untuk di luar. Jadi tolong dibawa aktivitas keluar, bermain. Tapi misalkan kalau pandemi ini bisa dilakukan di rumah, misalkan bisa bernyanyi bersama, menggambar, mewarnai, atau mungkin bermain yang ada di dalam rumah. Bisa bantu-bantu orang tuanya, kan macam-macam. Betul. Jadi Oke. alihkan ke kegiatan pokoknya tanpa gadget. Dan orang tua juga harus berkorban, ya jangan menggunakan gadget depan anaknya. Betul. Ya, kayak gitu. Berarti Ya. memang itu taktik jatuhnya ya dok? Iya, betul. Memang ini bukan hanya dokter mata yang memang memberikan edukasi ini. Dokter anak pun terus-menerus memberikan edukasi ini karena bukan hanya pada mata, Betul. ke otaknya juga berpengaruh. Lalu katanya juga bisa jadi keterlambatan dalam berbahasa, speech delay. Karena ya anaknya kan yang tadi saya bilang, dia fokus aja, akhirnya interaksi kurang. Nah itu. Jadi Itu yang memang jadi bahaya. Nah itu, jadi bukan mata saja tapi semuanya. Dan perlu banget kan dari sejak dini, jangan sampai nauzubillah ya akhirnya kita menyesal seperti itu. Akhirnya kita dapat anaknya yang memang ternyata akhirnya minusnya tinggi, kayak gitu. Atau misalkan ternyata dia addiction tadi, udah kecanduan, kecanduan, gimana kayak gitu. Akhirnya kalau diambil marah, nangis, Betul. Nah, teriak-teriak, kitanya akhirnya kewalahan ya. kewalahan lagi, ngalah lagi akhirnya. Nah, itu kan disayangkan sekali ya, Iya. kayak gitu. Itu akhirnya berpengaruh juga ke orang tuanya gitu kan. Akhirnya berantem gitu. Berantem sama anaknya cuman gara-gara gadget gitu. Sama gadget. Ya akhirnya gitu, bagaimana ya, mungkin ya yang tadi ya. Ya saya juga mungkin karena saya baru punya anaknya bayi ya, jadi belum merasakan juga bagaimana peliknya masalah gadget ini ya, kayak gitu. Jadi ya tapi ya memang sejak dini ya tolong, berarti benar mungkin jangan, bagi anak yang tadi mungkin dibilang kurang dari 2 tahun, jangan diperlihatkan ya, karena untuk kedepannya jadi kebiasaan seperti itu. Oke dokter, kita kan juga lagi live ya di Instagram Asri nih. Boleh dadah-dadah dulu dokter, disapa. Halo. Ada yang bertanya nggak sih, kalau misalkan All Family ada yang mau bertanya, kita juga sambil live di Instagramnya RSU Asri Purwakarta. Boleh yang mau bertanya silakan aja seputar kesehatan mata ya untuk anak-anak. Apalagi kalau misalkan mau tanya-tanya gimana sih caranya supaya anak-anak itu tidak mau gadget gitu ya, supaya kesehatan matanya tetap terjaga. Boleh banget ya All Family, tinggal berkomentar aja. Nah dokter, tadi kan ada kaitannya dengan kesehatan mata anak yang memang diakibatkan gadget. Biasanya apa saja yang menjadi akibatnya? Minus kah? Tadi kan minus katanya itu bisa jadi juling kah, atau apa yang paling menonjol gitu dari permasalahan itu? Kalau pada anak ya, kalau pada anak yang memang setelah mata lelah tersebut
terus-terusan aktivitas dekat, faktor resiko terjadinya suatu kelainan kacamata atau kelainan refraksi yang namanya miopia atau rabun jauh. Rabun jauh, Iya. itu yang sering terjadi, Dok. Iya, betul. Pasti kita akan menanyakan kalau misalnya datang nih pasien yang memang orang tuanya bilang keluhannya, "Dok, kok kata gurunya kok kalau melihat suka mencing-mencingan mata, terus kalau duduk enaknya di depan." Nah, Oh, kayak gitu. gitu. Iya, dia kalau di belakang nggak kelihatan kan. Jadi sukanya duduknya di depan kayak gitu. Nah, akhirnya kita tanya faktor risikonya. Kita tanya dulu kan dari Betul. sebenarnya kan kelainan kacamata ini penyebabnya karena pemanjangan bola mata karena faktor dari genetik ya, keluarga ya. Tapi untuk penggunaan gadget ini adalah faktor resikonya. Jadi kita tanya juga salah satunya, suka menggunakan gadget nggak? Terus bagaimana penggunaannya? Terus kalau membaca buku seperti apa? Kalau menonton TV seperti apa? Kayak gitu. Jadi memang jadi faktor resiko banget ini suatu miopia atau rabun jauh. Ternyata tidak cuma dari gadget aja ya, Dok ya. Dari tadi baca buku juga. Oh, itu baca memang bukunya dengan cara yang salah ya. Jadi sambil tidur-tiduran, pencahayaannya kurang. Bukan karena baca bukunya akhirnya nggak baca buku ya. Bener, Kalau baca buku kan bagus. Betul. Jadi cara membacanya kayak gitu. Jadi harus benar-benar ya gitu. Lagi-lagi pencahayaan bagus. Kemudian nggak boleh tidur-tiduran, duduk. Bagus seperti itu. Yang memang kebiasaan tersebut juga kalau salah caranya ya faktor risiko juga tadi satu rabun jauh kayak gitu. Tambah lagi yang tadi misalkan nonton TV, nonton TV-nya juga dekat-dekat sama aja kan. Berarti TV juga suatu teknologi juga, kita bisa bilang juga memang resiko juga ya untuk yang terjadinya suatu keluhan ini. Jadi juga memang dibatasi juga dan dekat-dekat. Kemudian biarkan anaknya juga dengan posisinya duduk dengan yang baik ya. Kan kadang ada yang depan sampai depan banget sama screen-nya ya, sama display-nya depan banget kayak gitu. Nah, itu kita curiga siapa tahu ternyata anaknya emang sudah ada kan kacamata kalau sedekat itu. Oh, gitu. Iya, betul banget. Tadi selain rabun jauh ada lagi nggak, Dok? Tadi kan rabun jauh, kemudian juga kecanduan juga bisa. Yang tadi astigmatisme atau selindris ya orang kalau Selindris, selindris itu kan keluhannya itu rata-rata emang nyeri kepala ya, lebih ke nyeri kepala kalau selindris itu. Kenapa ya nyeri kepala? Kenapa ya? Biasanya orang dewasa yang memang pekerjaannya depan komputer, dia lebih faktor risiko ke arah sana, ke arah selindris kayak gitu. Selain memang sebenarnya etiologi atau penyebabnya adalah tadi saya bilang faktor keturunan atau genetik. Oh, itu juga bisa ya, Dok ya. Iya. Udah mah faktor genetik mungkin ada, Iya, terus ditambah lagi kebiasaan ya, Dok ya. Betul, Ini betul, memang betul. bisa mempengaruhi jauh lebih besar lagi berarti ya. Nah, Dokter, kalau untuk orang tua nih, ada nggak sih cara-cara dari makanan misalkan ini nih untuk menjaga biar anak tuh matanya tetap sehat gitu? Itu pertanyaan yang selalu ditanyakan ya sama orang tua, makanannya sebenarnya apa sih kayak gitu kan? Haruskah wortel Vitamin. terus? Iya. Itu juga nggak boleh. Oh gitu. Iya, kadang Oke. ada. Iya, wortel. Sebenarnya ya memang vitamin A itu kan untuk kesehatan pada mata ya. Tapi itu sebenarnya untuk pencegahan. Tapi jika terjadi sudah anak tersebut sudah ada kacamata ya, dikasih itu juga udah tidak berpengaruh. Makanya kacamata itu digunakan, tapi itu hanya untuk membantu melihat, bukan untuk mengobati. Iya, bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk mengobati saja. Itu ya sering. Kenapa ya udah pakai kacamata kok anak saya terus-terusan aja tinggi? Ayo udah nggak usah pakai kacamata aja. Akhirnya kan mitos-mitosnya keluar seperti itu. Ya udahlah nggak usah pakai kacamata, percuma, minusnya juga makin tinggi. Padahal kacamata itu ya untuk membantu. Selagi usia 0 sampai 20 tahun itu kan proses untuk memanjangkan bola mata ya. Sampai 20 tahun itu. Ya terus aja dia akan memanjang, dan berarti bisa saja penambahan terus walaupun kacamatanya sudah digunakan kayak gitu. Ya kalau hilang gimana caranya? Ya hilang gimana? Itu kan sudah secara genetik panjang bola mata terus memanjang kayak gitu. Oh gitu, Dok. Iya. Sampai 20 tahun itu. Ya, masih makanya kenapa ya? Kok saya usia segini gitu kan? Ada yang bilang kan itu masih proses pertumbuhan ya dari bola matanya, dari panjang bola matanya atau aksialnya kayak gitu. Akhirnya kenapa ya kok masih juga ya? Memang prosesnya seperti itu, ditambah lagi faktor risiko yang tadi. Ternyata emang gadget banget, ternyata nonton TV kayak gitu, cara bacanya salah. Ya sudah, semakin cepat untuk meningginya ukuran kacamatanya. Oh gitu ya. Jadi kacamata itu hanya untuk membantu melihat, Bukan untuk menyembuhkan. Betul. Begitu juga dengan wortel. Wortel juga itu untuk pencegahan. Itu untuk Pencegahan. pencegahan. Tapi kan dia banyak mengandung antioksidan ya, lebih baiknya kan antioksidan memang baik, tapi memang bukan berarti
oh ya anak saya kacamata -3, saya jus wortelnya setiap hari. Nggak ngaruh. Oh, Kayak gitu. Tapi kacamata nggak dipakai buat apa? Kayak gitu. betul. Dan tidak melakukan pengobatan. Iya, dan Oh. kacamata juga yang tadi saya bilang harus lakukan pemeriksaan setiap 6 bulan sekali. Oh. Karena pada saat sudah berubah lagi ukuran kacamatanya, kita menggunakan kacamata yang lama ya percuma. Akhirnya terjadi mata lelah lagi. Kok nggak jelas ya? Periksa. Ternyata pasti periksa, kok cepet banget ya nambahnya ya. Kita tanyakan lagi di keluarganya seperti apa. Kita tanyakan lagi cara kembali lagi gadgetnya gimana. Kayak gitu. Harus sekali putar-putarnya di sana. Kayak gitu. Oh, oke. Kalau untuk segi makanan tadi, kalau selain wortel apalagi dok yang cocok? Yang cocok sebenarnya apapun apapun buah yang katanya ya berwarnanya tuh lebih ke oranye atau merah, berarti tomat ya. Tomat, Ya, kayak gitu. Juga yang berwarna hijau. Oh. Sayur berwarna hijau itu juga mengandung vitamin A. Yang Boleh. tinggi antioksidan Iya. dan vitamin A ya. Iya betul. Tapi bukan berarti ada juga kan yang dikatakan misalkan ya makan labu terus-terusan yang buat apa kayak gitu kan. Jadi memang kan ada beta karotennya ya. Jadi memang ya kita harus jatuhnya ya memang itu pencegahan ya, memang dari sekarang bagusnya dari kecil memang Betul. diberikan buah-buahan berwarna kuning atau keorenan ya atau merah, juga sayuran yang berwarna hijau. Oh, Itu gitu. bagus sekali. Pokoknya itu tipsnya untuk Pencegahan. pencegahan. Terus kalau misalkan untuk membantu melihat pakai kacamata. Kalau Iya. sekarang ada lensa ya, Ada lensa kontak kontak lens, lensa. bisa Heeh. juga itu. Bisa juga. Bisa juga. Tapi harus tetap melakukan pengobatan ya. Iya. Datangnya ke dokter Arini dong. Oke, ya. ditunggu. tapi belum mulai praktek saya soalnya. Oh, kapan tuh dok udah mulai prakteknya? Sekarang masih cuti melahirkan. Oh, wah, kita udah undang aja lagi. Sekarang masih cuti melahirkan. Masih. Tapi mulai praktek rencananya Karena kapan bayinya tuh, Dok? masih 1,5 bulan ya. Wah, dokter masih baru sekali ya? Baru melahirkan. Oh, wow. Baru melahirkan September kemarin, 18 September. Selamat menjadi ibu, dokter. Anak pertama. Anak pertama, betul. Ya, terima kasih. Ya, berarti kapan tuh, Dok, ininya? Yaitu menunggu dosis 2 dulu ya, belum vaksin soalnya. Oh, dosis 2-nya. Iya, Oke. dosis 2. Ya perkiraan mungkin launchingnya ya. Launching. Heeh. Pengennya sih di 1 Desember. Oh. Nanti Oke. boleh deh datang prakteknya setiap hari Selasa dan Kamis Oh, jam Selasa dan Kamis. 2 sampai jam 4 sore. Wah, Nanti jadi kalau lebih cepat juga nanti ada iklannya lagi lah. ada iklannya lagi. Tenang ya, pantengin aja di Instagramnya Rumah Sakit Umum Asri Purwakarta. Iya. Berarti ya, Dok ya. Dokter udah siap untuk bergabung dengan Asri? Siap sekali. Siap sekali ya untuk bertemu sama bunda-bunda gitu Iya. kan ya. Karena macam-macam ya, dari anak sampai nenek-nenek kakek dateng kan. Iya benar, seru ya kayaknya Dok. Tapi paling lagi kalau misalkan ke persoalan gadget nih Dok, iya. selain tadi pencegahannya sudah ada nih ke makanan gitu kan, terus pengobatannya juga misalkan Iya. ke dokter ya nanti Iya. ya, terus juga dengan kacamata, dengan lensa kontak, ada nggak sih tips khusus dari dokter gimana caranya anak itu tidak selalu ke gadget terus gitu kan? Itulah ya. Yang itu ya memang kembali lagi dikatakan memang diperlukan orang tua yang bijak untuk menyiasati tentang masalah gadget ini. Tegas tentang aturannya. Misalkan kita punya suatu aturan nih. Oh iya Dek, kan 2 jam per hari ya. 2 jam per hari. Itu berarti untuk ke 5 tahun ke atas ya Dok Iya, ya? 5 tahun ke atas. Berarti kan 2 jam per hari, berarti selama 24 jam tuh cuma boleh 2 jam loh. Betul. Nah, berarti kan bukan berarti 2 jam mantengin kan nggak boleh. Betul. Misalkan berarti kita bagi-bagi tuh. Oh iya Dek, boleh lihat handphone kalau misalkan sudah mengerjakan PR. Oke. Kalau misalkan makanya akhirnya kalau misalkan mau tidur siang, berarti kita seperti itu. Oh, oke. Atau setelah misalnya harus udah mandi, misalnya kita jadi ibaratnya punya suatu aturan. Oke. Sehingga anak tahu, oh iya, pakai gadget itu pada saat ini. Dan bukan berarti menonton 2 jam tok 2 jam, ya. betul. Karena kan nanti yang tadi ya muncul misalkan 15 menit, udah deh 15 menit seperti itu. Jadi ditinggalkan. Ya bagus juga kalau nggak usah harus 2 jam ya, cuman setengah jam sehari juga lebih bagus lagi. Karena kan 2 jam itu maksimal. Betul. Maksimal. Jadi kita punya aturan-aturan, nggak apa-apa aturannya. Ya gimana ya, demi kebaikan kan. Betul. Agak strict juga nggak apa-apa lah. Emang bener abis ini. Yang pasti bagusnya ya memang kewajibannya dulu yang anak kita pergi untuk sekolahnya ya, pelajarannya itu dulu. Kayak gitu, jangan sampai nanti akhirnya nggak ngerjain PR, kayak gitu. Akhirnya yang tadi sudah bilang kan, akhirnya fokus berkurang, ngantuk, kayak gitu. Akhirnya harus ngerjain PR, lupa di sekolah, berarti prestasi menurun. Iya.
Itu yang penting. Benar. Mm-mm. Tapi kan kalau sekarang era pandemi nih dok Nah, ya, ya. karena sekarang hampir kalau belajar ada 7 jam, berarti 7 jam di gadget nih, karena sekarang kan di rumah. Untuk bunda-bunda nih tips dari dokter untuk anak-anaknya gimana sih tetap menjaga kesehatan anak ketika memang diharuskan kayak gitu. Nah itu ya akhirnya yang tadi ya berarti ya rules 20-20-20-nya jangan lupa. Oke, Reels Ya. 2020, Ya. 20 menit Setiap ngelihat, setiap 20 setiap 20 menit ketika melihat gadgetnya, Mm-mm, kemudian 20 detik melihat ke objek yang jauh ya. Objeknya dengan boleh apa perkiraan aja ya, Dok, ya? 20 kaki atau 6 meter. Gitu. Gitu. Objeknya harus yang hijau-hijau kah atau Iya nggak perlu? boleh tahu. Oke yang penting melihat keluar ya. Oke. Melihat keluar. Biasanya jadi- rumput tetangga lebih hijau boleh ya ke tetangga. boleh. Jadi memang dikatakan karena misalkan anaknya kan masih masih berlangsung tuh daringnya. Betul. Nggak mungkin anaknya tiba-tiba kalau disuruh 2020 pergi anaknya kan nggak mungkin. Jadi katanya cukup untuk melirik saja ke arah jendela. Gitu. Sudah kan 20 detik kayak gitu. Itu Jadi sih. cukup dengan melirik aja udah mewakili Melirik ya, Dok, ya? jauh kayak gitu. Ya, memang harus. Jadi selama 20 detik sehingga ada kesempatan lah ya untuk mata tuh tidak terlalu fokus ngeliat dekat gitu. Gitu. Ditambahin tadi stretchingnya jangan lupa. Stretching Iya. juga. 15 menit udah 1 jam 15 menit stretching gitu mungkin buat orang dewasa ya bisa dilakukan ya. Mungkin anak-anak juga mungkin biar lebih terbiasa boleh ya. Boleh. Stretchingnya boleh gimana aja, ngajungkalik, Boleh. jumpalik. Mungkin senam untuk senam. mungkin Peregangan-peregangan untuk peregangan betul pundaknya mana yang terasa tegang. Ya itu bisa dilakukan. Oh, oke. Jari-jarinya mungkin juga bisa juga. Oke, jatuhnya tiktokan dulu joget ya. Boleh yang penting ada peregangan. Tapi tetap ke gadget juga. Oh iya. Oh iya, itu direkam Salah ya. lagi, iya. Salah lagi ya dok kalau kayak gitu. Kalau misalkan dari segi makanan untuk anak-anak yang kayak gitu lagi belajar memang sebetulnya benar-benar 7 jam misalkan itu ada yang khusus atau enggak sih dok? Nggak ada sih, cuman Nggak ya ada. memang kadang orang tua ada minta vitamin ya. Vitamin betul. Paling ya kalau misalkan mau vitamin, paling ya kayak nanti ya sebenarnya kan vitamin itu yang tadi saya bilang ya, soalnya dari buah-buahan sayur-sayuran kan juga udah ada ya. betul. Nah, jadi kalau udah cukup rasanya dengan sayur dan buah yang memang tadi ya, kita bisa cari wortel, habis itu apalagi tomat, mungkin habis itu kita bisa juga tadi yang labu atau misalkan yang berwarna hijau ya, berarti sayur-sayuran juga boleh. Rasanya udah cukup. Tanpa vitamin juga nggak apa-apa. Tapi kalau memang memerlukan lagi vitamin lagi, ya bisa mencari vitamin-vitamin yang memang mengandung vitamin A tadi ya, mengandung antioksidan tersebut kayak gitu. Dan itu kan nggak wajib juga. Silakan saja. Itu yang terpenting sudah mewakili dengan sayuran Ya. gitu kayaknya buah-buahan itu sudah Ya. cukup terwakili ya. Ya. Memang tidak membatasi usianya ya dok ya. Iya, Mungkin kalau misalkan masih anak-anak bisa dibuat MPASI kali ya. Dok, ya. Ya, bisa. Itu untuk mencegah jauh lebih lebih dini berarti ya. Dok, Bisa. ya. Kan sebenarnya kan itu bukan hanya untuk kesehatan mata saja ya. Betul. Untuk semuanya juga memang vitamin A juga membantu juga ya, kesehatan kulit juga dari situ. Betul. Dari pencernaan juga. Wah, jadi memang memiliki banyak manfaat sebetulnya ya. Iya. Nah, kalau misalkan tips dari dokter juga nih untuk dedek-dedeknya ya. Barangkali ini ada dedek-dedek yang lagi nonton ya kan ya hari ini. Dedek-dedek gimana nih gitu kan. Kalau dari dokter gimana? Biasanya ke anak-anak mungkin. Oh iya, kalau ke anak-anak ya, biasanya kita bisa melakukan edukasi yang pada usia sekolah ya. Kita bisa pendekatannya tidak hanya ke orang tua, tapi juga bisa langsung ke anaknya. Tapi kalau kita temui pasien yang memang preschool gitu, yang memang kita jelasin juga, dia juga nggak ini ya, kurang ini juga ya kurang menyadari juga misalnya atau ya karena dianggapnya ya gadget ya untuk main kayak gitu ya, dia tidak tahu kalau efeknya untuk matanya juga Kesehatan ya, ya, untuk efek ke matanya untuk ke depannya juga kasihan kayak gitu kan ya. Kalau saya sih sebenarnya kalau untuk ke pasiennya ya memang langsung ya dibilang ya kalau dapat ini misalkan anak-anak usia ya 8 tahun lah ya ibaratnya, karena dikatakan usia 8 tahun biasanya sudah bisa untuk menjelaskan keluhan yang terjadi. Sudah bisa juga untuk mendengarkan apa yang bisa kita nasihati. Yang langsung bilang misalkan, "Dek," bisa pakai contoh, saya pakai contoh sih, "Dek, misalkan ada loh pasien dokter yang sebelumnya gini-gini, tuh langsung minusnya segini, kacamata misalnya kita gini aja, kacamatanya jadi tebal, nanti ke depannya semakin tebal, kan nanti kasihan kayak gitu, kasihan nanti kalau memang nanti semakin lama semakin tinggi minusnya, kalau nanti semakin nanti hari malah semakin pusing, nanti juga kalau udah bisa pakai kacamata lagi, misalnya tindakan lagi nanti ke depannya bisa operasi ya, kayak gitu ya, kayak gitu jadi minus tinggi kan, kayak gitu kasihan." Kemudian dengan
miopia atau rabun jauh yang sudah minus tinggi itu di atas minus 6 ya, kita bilang efeknya makin panjang, bisa kelainan saraf mata. Nah, bisa kayak gitu. Jadi kita bilang juga kalau misalkan nanti terus-terusan kayak gini, nanti ya itu kalau nanti rankingnya jadi turun gimana, kita bilangnya kayak gitu kan. Kasihan, nanti kasihan sama papanya kalau turun, paling kita kayak ke sana prestasinya lagi kan, kayak gitu kan. Mau kan kalau misalkan jadi juara 1 kayak gitu. Lebih ke bahasa anak-anak ya, memang. Paling kayak gitu jadinya. Paling ya, tapi emang agak sulit sih, tapi kita emang strict untuk orang tuanya. Pokoknya jangan mengalah lah dengan gadget ini. Iya. Jadi memang orang tua dan anak harus mau bekerja sama istilahnya. Betul banget, gimana lagi ya? Iya. Ada siapa ini? Ada Mama Cindy nih di Kopo yang hari ini juga lagi dengerin dokter. Iya. Ini lagi nyimak nih. Halo, Kalau Mama aku, Cindy. kalau aku katanya main HP ujung-ujungnya suka ngantuk sih. Kenapa tuh dok kalau kayak gitu dok? Itu main HP-nya apa ya? Main HP-nya lagi nonton apa itu ya? Mungkin nonton ini mungkin ya, nonton lagu atau mendengarkan lagu yang lagi ini mungkin, lagunya yang agak ngantuk-ngantuk mungkin ya. Oh gitu. Atau filmnya kurang rame. Jadi ngantuk, emang tunduh aja mungkin ya Mama Cindy mah ya. Sebenarnya sih kalau untuk main HP jadinya ngantuk, sebenarnya kalau untuk ke gadget addiction sih tidak ada ya itu ya. Iya. Itu pengaruhnya lain lagi. Biasanya ya justru malah bukan ngantuk ya, kayaknya justru kalau memang kita suatu kecanduan Makin akhirnya melek makin ya? melek. Betul. Makin terus-terusan ya, walaupun perasaan mata udah capek tapi terus nggak kerasa yang tadi udah 1 jam. Bener. Kayak gitu. Berarti Mama Cindy bagus nih kalau pas ngelihat HP ujung-ujung yang ngantuk bisa langsung tidur daripada main handphone. Bagus itu, bisa ditanyakan tips-tipsnya kayak gimana tuh ya. Mama Cindy. Nontonnya nonton apa nih Mama Cindy? Wah, jadi memang beberapa hal juga harus diperhatikan dari anak dan juga orang tua ya. Iya. Dari kebiasaan dan juga sampai dengan tadi persoalan makanan dan lain Iya. sebagainya ya dok ya. Ya, jadi kompleks ya. Kompleks betul. Nah kalau misalkan sudah ketahuan nih, aku kayaknya kurang gini di anaknya gitu kan, misalkan ya matanya udah mulai ini, tinggal datang ke dokter Arini gitu Ya, ya. boleh. Dokter, Ditunggu. nanti mungkin boleh dikabarkan lagi ya dok ya, kapan sih mulai praktiknya gitu kan ya. Tadi yang pasti udah di jam 2 ya, sampai jam 4 sore. sampai jam 4 Hari sore. Senin dan Kamis. Hari Senin dan Kamis di jam 2 sampai dengan jam 2 4 kali sore. seminggu aja. 2 kali seminggu ya. Ini mah kayak puasa ya. Bener ya. Puasa sunat ya dok ya. Pokoknya udah siap ya bergabung di Asri ya dok Iya, ya. insya Allah. Jadi mungkin nanti juga bakal lebih sering lagi nih ngobrol sama dokter Arini Boleh ya. dengan tema yang lain ya. Dengan tema yang lain. Mungkin gadget untuk lansia barangkali. Pastinya ya. Mungkin dokter ada yang mau disampaikan ke Al Family sebelum kita pamit hari ini? Boleh. Untuk A Family, sesuai dengan tema yang hari ini ngorder ya, tentang pemakaian gadget, pengaruh pemakaian gadget pada mata anak, fokusnya untuk mata anak. Jadi intinya untuk para bunda dan ayah benar-benar harus secara tegas, bijak, juga jangan mengalah terhadap anak, batasi waktu pemakaian dari gadget. Kalau memang ternyata anaknya jauh tidak sampai 2 jam sehari, misalkan di usia lebih 5 tahun ya bagus banget ya kayak gitu ya. Iya betul. Kemudian jangan lupa kalau misalkan nanti anaknya memang harus menggunakan gadget yang tadi ya untuk Karena kebutuhan belajar. untuk belajar yang tidak bisa dipungkiri ya, lihat-lihat kepada anaknya benar untuk melihatnya memang khusus untuk belajar ya. Nah, jangan main gadget untuk yang lain. Dan jangan lupa rules 2020 tadi. Pokoknya ingat setiap 20 menit melihat objek jauh dengan jarak 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik untuk mengurangi tadi keluhan dari computer vision syndrome atau digital eye strain yang menyebabkan suatu mata lelah. Lalu jangan lupa bagi bunda dan ayah juga, jika anak sudah merasa keluhan matanya kok kayak suka micing-micing, berair, kemudian kalau kurang fokus, nah itu harus segera diperiksa atau screening ke dokter spesialis mata. Jangan-jangan sudah ada kelainan kacamata atau miopia atau rabun jauh tersebut. Jadi biar tidak terlambat bisa segera diberikan kacamata atau dilakukan pengobatan yang khusus. Oke deh, wah terima kasih dokter tipsnya luar biasa. Mungkin kita boleh nggak sih tahu akun sosial media dokter, barangkali mau tanya-tanya. Aduh, jadinya nggak ke sini dong. Nggak mungkin untuk jauh lebih dekat lagi mengenal dokter. Ada sosial medianya dokter? Boleh.
Ada IG ya mungkin Instagram, ya. Instagram nama saya Arini Gaisa, ARINI GHAISA. Oke, tinggal di follow aja Family berarti ya, Arini Gaisha gitu ya. Iya. Nanti mungkin mau bertanya-tanya, Boleh. dokter kapan nih, gitu kan, Boleh, biar boleh. ketemu di Rumah Sakit Asri gitu ya. Bisa. Gitu. Dan juga untuk Family yang mungkin mau bertanya-tanya tentang perihal jadwal atau apanya gitu ya, di Rumah Sakit Asri juga boleh di follow akun Instagramnya RSU Asri Purwakarta. Nanti boleh ditanya-tanya gitu ya seputar jadwal atau mungkin juga harga atau mungkin juga tempat kosong atau enggak gitu. Kayak lahan, cek lahan gitu. Dokter terima kasih sudah Sama-sama, hadir Mika. siang hari ini. Nanti mungkin ini sesi perkenalan nih ya ke All Family ya. Nanti jauh lebih jauh lagi kita bakal Bisa. ngobrolnya sering lagi. Bisa, ya, nanti Dok. kita cari lagi ya materi yang lain ya, yang lebih seru lagi ya. Mungkin kita pikirkan untuk orang tua lagi kan. Nah, seperti Nah, itu. spesialis mata berbicara soal jantung. Mata lagi dong nanti ya. Pokoknya dokter terima kasih ya, sehat-sehat. Salam juga buat dedek bayinya. Ya, doakan ya bisa segera masuk ke sini. Amin. Soalnya galau nih punya bayi. Iya ya, udah mulai ini ya. Iya. Karena pikirannya udah ke bayi dan juga Iya. pasien, pastinya luar biasa. Pokoknya terima kasih ya dokter ya. Iya, sama-sama. Dan buat Alfa lu juga jangan kemana-mana karena selepas ini Mika masih hadir di Teras 945. Mika pamit, dokter pamit. Iya, pamit juga family. Hah? Iya. Saya pamit. Pokoknya pamitnya kita di ngorder aja. Masih ada Teras 945 soalnya sampai jam 3 sore. Oke.